selamat datang di video saya. Saya Ahmadi Jeffrey Sembiring dari Politeknik Ulumar Bisnis Indonesia dengan prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya dalam mengembangkan aplikasi Epic Game Store. Nah, sedikit briefing dulu. Jadi Epic Game Store itu adalah produk dari Epic Games, perusahaan Epic Games yang dipunyai oleh Tim Sweeney yang dibuat pada tahun 1991. Nah, perusahaan Epic Games ini atau Epic Games Incorporation itu adalah perusahaan yang populer di industri game ya, karena mereka sudah merilis game populer untuk game populer yaitu Fortnite dan game yang cukup populer di konsol Xbox yaitu Gears of War series. Dan Epic Games ini juga merilis atau membuat satu game engine yang benar-benar populer digunakan para developer, apalagi developer AAA, yaitu namanya Unreal Engine. Nah, Epic Games Store ini salah satu produk mereka. Epic Games Store ini sama kayak seperti Steam, yaitu platform distribusi game atau jual beli game itu. Yang Epic Games ini benar-benar populer di kalangan gamer-gamer yang low budget, yang nggak punya terlalu banyak uang. Karena Epic Games ini punya promosi, yaitu memberikan game gratis setiap minggunya. Nah, tapi terlepas dari kepopuleran itu, Epic Games Store ini punya masalah tersendiri. Masalahnya itu ya seperti community fiturnya kurang. Cara kita mereview game itu hanya dengan memberi rating 1-5. Yang satu tidak puas, yang kelima sangat puas. Itu bakal sangat berdampak pada kebebasan berekspresi para gamer ya, karena kan jika gamer ingin mengkritik suatu game, itu harus mengirim sebuah tiket langsung ke email developernya gitu. Itu kan sulit banget. Lalu itu salah satu contoh dari community features. Lalu ada sistem refund. Syarat dari sistemnya ini kurang masuk akal gitu. Dan terkadang pun sistemnya itu satu player sudah memenuhi syarat untuk syarat refund game ini, tapi tetap nggak bisa di refund. Nah, jadi yang perlu saya ganti itu adalah syarat refundnya ini dan menambah satu fitur yang untuk mempermudah refund sistem ini. Yang satu lagi itu memperbaiki pricing system. Jadi pricing system ini khusus untuk harga regional game. Karena harga regional game di Epic Game Store itu sangat-sangat tidak masuk akal. Dan ada kebutuhan fungsional itu meningkatkan performa, meningkatkan keamanan, dan reliability dan user friendly. Nah, gitu aja. Nah, lanjut. Di sini saya akan menggunakan 3 metode, yaitu waterfall, incremental, dan agile atau scrum. Yang pertama kita mulai dengan waterfall. Nah, kita mulai dengan analisis kebutuhan. Yang kebutuhan yang kita perlukan adalah kurangnya community features, sistem refund yang sulit dimengerti, dan harga regional yang tidak masuk akal. Nah, kita akan mendesain kebutuhan, yaitu kebutuhan pertama, menambah fitur-fitur ke komunitas seperti discussing forum, dan troubles and guides. Nah, kebutuhan kedua itu yang menggunakan syarat refund. Jadi playtime-nya itu nggak lebih dari 3 jam. Nah, tidak ada perubahan terhadap game. Maksudnya tidak ada perubahan itu tidak ada mungkin modifikasi codingan, modifikasi dari inti dari game itu. Lalu batas pembelian game itu di bawah 14 hari. Setelah lewat dari situ, refund tidak dibolehkan atau tidak dianggap. Nah, lalu ketika menambah sistem auto refund. Nah, sistem auto refund itu jadi user bisa mengaktifkan sistem auto refund untuk satu game khusus agar saat player sudah selesai bermain game itu sistem akan bertanya apakah Anda ingin refund game ini. Jika iya, maka akan langsung auto refund. Jika tidak, maka ya sudah. Nah, lalu kebutuhan ketiga adalah menyesuaikan harga game dengan ketentuan internasional. Lalu kita akan implementasinya. Implementasinya adalah membangun sistem untuk fitur-fitur baru, membangun sistem auto refund, dan menerapkan sistem syarat baru ke aplikasi, dan menerapkan harga yang sudah sesuai dengan aplikasi. Nah, lalu ada testing design, kita tes untuk fitur dan sistem barunya itu apakah ada bug, apakah ada errornya, dan kita akan tes performanya. Nah, jika ada bug, kita akan kembali ke desain untuk mendesain bagaimana untuk memperbaiki dan menghilangkan bug dan errornya. Setelah itu kita implementasi, setelah itu kita langsung ke testing lagi.
Nah, sampai di mana kita mendapatkan desainnya final atau produk yang final, di situ kita bisa masuk ke langkah deployment, yaitu merilis fitur dan sistem yang sudah kita desain secara sistem final yang sudah kita desain untuk dirilis dan diresmikan ke dalam game. Lalu kita akan maintain seperti biasa, pemeliharaan, maintain jika ada bug dan error di kedepannya akan diperbaiki, jika ada performa yang kurang akan diperbaiki, seperti gitu. Dan untuk khusus harga, kita akan menyesuaikan harga dengan ketentuan internasional. Nah, gitu. Nah, waterfall selesai, kita akan lanjut ke incremental. Nah, incremental kan, jadi incremental itu esensialnya kita akan membagi semua masalah tadi menjadi masing-masing divisi atau masing-masing jalannya gitu. Lalu kita akan mulai dengan incremental 1, yaitu community features. Nah, kita mulai dengan project planning-nya. Project planning-nya itu adalah kita ingin menambah fitur-fitur komunitas. SDM yang kita butuhkan adalah back-end, front-end, dan UI UX designer. Lalu kita akan analisis apa aja perlu kita tambahkan. Sini yang kita perlu tambahkan adalah discussing forum, comments and critics, dan troubles and guides. Troubles and guides itu seperti kayak misalkan ada player atau user yang ingin mempost di forum ya, forum troubles and guide masalah ini, dan mungkin bisa berdiskusi dan bagaimana menyelesaikan ini, atau mungkin mereka ingin seperti guides atau mungkin arahan atau mungkin tips-tips untuk bagaimana cara menyelesaikan satu level di game ini. Lalu kita akan mendesain sistem, ya, misalnya sistem fitur-fitur komunitas ini dengan back-end mengatur sistem dasar, UI UX mendesain tampilan fitur, dan front-end membangun sistem tampilan. Ada alasan saya menaruh UI UX dulu sebelum front-end. Karena setelah back-end membangun sistem dasar, akan lebih efisien jika UI UX sudah mendesain bagaimana tampilan fitur nanti. Karena setelah UI UX itu akan bisa langsung mengirim dan berdiskusi kepada pihak divisi front end, apakah desain yang mereka buat itu bisa terrealisasi atau tidak, gitu. Nah, lalu setelah desain selesai, kita akan implementasi sistem ke implementasi fitur-fitur baru ke aplikasi, lalu kita akan testing. Test rate fitur dengan sebagai beta test kepada user dan mendapatkan error. Nah, jika ada bug dan error, kita akan balik ke sistem design. Setelah itu, kita akan mendesain sistem baru lagi yang lebih baik lagi, menghilangkan bug dan error, kita implementasi lagi, testing lagi, sampai kita mendapatkan produk final. Nah, setelah produk final, kita akan langsung deploy dan melakukan maintenance. Maintenance rutin seperti fitur dan bug, menghilangkan bug dari fitur-fiturnya gitu. Jadi kita akan dapat result 1. Lalu, increment 2, yaitu refund system. Kita mulai dengan syarat refund yang aneh dan sulitnya sistem refund. SDM kita butuhkan sama, back-end, front-end, dan UI UX designer. Nah, analisis yang kita perlukan, kita perlukan syarat-syarat yang mudah diikuti dan mudah dipahami oleh user. Lalu kita perlu suatu fitur untuk memudahkan user ini untuk refund, yaitu fitur auto refund. Nah, setelah itu kita akan desain syarat-syarat baru. Yang syarat pertama adalah playtime tidak lebih dari 3 jam, tidak ada modifikasi di dalam game, dan batas pembelian game itu kurang lebih 14 hari. Maksudnya di bawah 14 hari. Lalu kita akan implementasi lagi. Setelah implementasi fitur ke aplikasi, setelah itu kita test ride. Kita untuk melihat apakah ada respon user yang tidak setuju dengan syarat-syarat baru ini, atau mungkin ada bug lagi di auto refund ini. Setelah ada bug, kita masuk ke desain lagi, kita masuk ke analisis, kita masuk ke desain lagi, implementasi lagi, sampai kita mendapatkan produk final. Lalu kita akan mendeploy fitur dan syarat yang baru ini ke dalam aplikasi secara resmi. Setelah itu kita akan melakukan maintenance secara rutin. Lalu result 2 selesai, increment 2 selesai. Kita akan lanjut ke increment 3, yaitu regional pricing. Nah, project planning-nya adalah harga regional yang nggak masuk akal. Lalu SDM kita butuhkan adalah akuntan dan data analis. Kenapa kita butuh akuntan? Akan saya jelaskan nanti. Nah, kebutuhan yang kita butuhkan adalah perubahan harga game di game regional. Maksudnya perubahan harga regional di gamenya. Itu spesifikasinya adalah penyesuaian dengan ketentuan internasional dan revenue perusahaan. Nah, ini kenapa saya memasukkan akuntan sebagai SDM-nya. Karena kita harus mendesain bagaimana harga ini cocok untuk ketentuan internasional dan
kita harus menganalisis apakah harga yang kita rencanakan itu em, merubah secara signifikan revenue perusahaan atau keuntungan perusahaan. Setelah kita implementasi lagi, implementasi harga sementara dan menganalisis revenue perusahaan selama 2 minggu. Setelah itu kita membandingkan revenue perusahaan dan melihat respon developer dan user. Jika developer dan user tidak merasa tidak cocok dengan harga ini, kita akan mengulang dari analisis. Jika perubahan dari revenue ini terlalu signifikan, kita akan mengulang lagi sampai kita menemukan produk final. Nah, jika produk final, kita akan mendeploy harga, meresmikan harga, lalu kita akan melakukan maintenance, penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan internasional. Besok 3 dan increment 3 selesai. Nah, metode incremental selesai, dan kita akan masuk ke metode Agile atau Scrum. Nah, yang pertama itu kita perlu backlog, yaitu kita menulis kebutuhan apa saja yang kita perlukan, yaitu ada analisis regional game, fitur komunitas, analisis perbandingan revenue, syarat refund baru, auto refund game, comments and critics, dan perubahan harga game. Lalu kita akan melakukan sprint meeting backlog, yang dimana itu adalah meeting untuk apakah kita bisa mengcombine beberapa masalah untuk menjadi satu masalah saja. Karena essentially sprint meeting backlog ini kita menentukan dari masa-masa ini apa yang harus kita prioritaskan. Gitu. Nah, setelah itu kita mendapatkan project priority atau hasil dari sprint meeting backlog, yaitu analisis dan perubahan harga, regional dan revenue. Dan yang kedua sistem refund baru, dan yang ketiga adalah fitur diskusi dan ketik yang lebih bebas. Nah, itu kita akan dikatakan ke menyusun tim-timnya. Untuk masalah pertama kita punya akuntan, back-end, dan data analis. Yang masalah kedua kita punya back-end, front-end, dan UI UX designer. Yang ketiga juga sama, back-end, front-end, dan UI UX designer. Waktu pekerjaannya adalah untuk masalah 1 16 hari, untuk masalah 2 7 hari, untuk masalah 3 7 hari. Lalu kita akan masuk ke simulasi bagaimana produk ini bekerja. Lalu kita akan mulai dengan masalah pertama, yaitu increment 1, sprint planning, analisis kesesuaian harga, perancangan harga baru, test rate based monitoring, product review meeting, lalu sprint productive solution. Jadi intinya ini seperti jalannya seperti incremental, tapi bedanya bakal ada sistem enabling. Jadi misalkan masalah 2 nih, masalah 1 durasinya lumayan lama. Lalu sedangkan masalah 2 dan 3 itu durasinya lumayan singkat. Nah, karena ada kesamaan di bagian tim, jadi kita bisa melakukan sistem nebeng, yaitu dimana kita bisa mengerjakan ini 3 masalah secara bersamaan gitu. Jadi misalkan nih kita sudah di increment 1 kita sudah sprint planning, kita sudah ke analisis kesesuaian harga. Nah, selama akuntan dan data analis ini menganalisis revenue perusahaan, itu kan makan 2 minggu tuh. Jadi back-endnya kan ada kerjaan. Jadi di waktu itu back-end juga bisa sekalian itu ngerjain masalah yang lain seperti sistem perawatan baru dan diskusi dan fitur community yang lain gitu. Nah, itu maksudnya sistem nebeng. Lalu setelah itu selesai kita masuk ke progress report, yaitu ya hasil dari Agile Scrum Development ini, yaitu perubahan harga regional game yang statusnya itu finish dan ready for release, sistem refund baru yang statusnya finish dan ready for release, fitur komunitas baru yang lebih bebas dengan status finish dan ready for release. Nah, lalu kita masuk ke development method comparison. Jadi perbandingan dari metode-metode ini. Yang pertama kita punya waterfall. Keuntungannya apa? Alur pengerjaannya itu terstruktur. Jadi nggak bakal ada perubahan-perubahan lagi seperti itu. Jadi nggak ada perubahan mendadak dan dokumentasi di setiap alur itu jelas. Kekurangannya nggak fleksibel terhadap perubahan. Jadi kalau misalnya ada perubahan tuh kita harus ngulang dari planning dulu, dari analisis lagi. Nah, lalu langkah pengembangannya harus berurutan. Maksudnya sini adalah kita nggak bisa lompat dari satu langkah ke langkah lain. Maksudnya jika misalkan kita punya satu masalah kita punya 4 masalah. Masalah 1, 2, 3 sudah selesai. Masalah 4 belum selesai di bagian desain. Kita nggak bisa langsung lompat ke implementasi atau langsung testing. Kita harus menunggu masalah keempat ini selesai, baru kita bisa masuk ke
ke langkah implementasi atau langkah langsung testing gitu. Nah, yang kedua ada incremental. Ya, keuntungannya pembagian sumber daya yang jelas karena satu masalah itu dibagi menjadi satu divisi, jadi pembagiannya itu jelas banget. Lalu ada incremental, lalu ada feedback yang rutin karena nggak perlu nunggu-nunggu yang lain. Jadi misalkan incremental itu selesai bisa langsung ke bagian testing, langsung feedback lagi. Habis itu incremental selesai langsung feedback lagi bisa. Tapi apa incremental satu bakal revisi lagi, langsung feedbacknya jadi rutin gitu. Nah, sangat efisien di bidang tenaga karena benar-benar memaksimalkan sumber daya yang ada. Nah, yang kekurangannya itu adalah manajemen progresnya yang kompleks karena kita harus mengurus kalau misalkan kita hanya punya 3 incremental, 3 masalah itu mungkin masih monitornya masih mudah. Tapi jika kita bilang sudah sampai ke 10 incremental atau 15 incremental, itu manajemen progresnya bakal sulit banget karena selain feedback yang rutin, dokumentasinya juga bakal rutin. Dokumentasinya juga bakal benar-benar rumit. Lalu evaluasi yang sangat sulit. Jadi essentially incremental itu akan sangat sulit di manajemen progress sama dokumentasinya. Lalu kita punya Agile dan Scrum. Keuntungannya ini sangat efisien di bidang sumber daya karena durasi kerjanya yang jelas, hanya sekitar 1 bulan. Jadi benar-benar mengefisiensikan, memaksimalkan di sub SDM yang ada gitu. Lalu sistem prioritas yang dapat memudahkan monitoring. Nah, ada sistem nebeng yang unik dan efisien. Jadi yang saya jelaskan tadi, sistem nebeng itu benar-benar kayak unik gitu ya, dan benar-benar bisa menghemat waktu. Lalu kekurangannya itu adalah briefing yang harus dilakukan secara rutin. Karena Agile Scrum ini benar-benar bergantung pada briefing. Briefing dari siapa? Scrum Master. Jadi Scrum Master yang mengatur bagaimana arahnya Agile, pengembangan dari Scrum ini berjalan. Jika dari arahan dari Scrum Master tidak jelas, maka seluruh jalan pengembangannya bakal sulit banget, bakal ancur. Gitu. In conclusion, kita akan melihat dari kasus IGS ini. Dari kasus IGS ini bisa kita lihat ini adalah project yang bisa dibilang harus cepat dan waktunya itu emang benar-benar terbatas. Lalu apa metode yang paling cocok untuk kasus ini? Yaitu metode Agile Scrum. Seperti yang saya bilang tadi, metode Agile Scrum itu benar-benar bagus untuk durasi kerja yang udah jelas, yaitu sekitar 1 bulan, dan perlu banyak perubahan. Karena kasus IGS ini bakal banyak perubahan, bakal banyak permintaan yang bakal masuk lagi di tengah-tengah pengembangannya berjalan. Jadi, begitulah penjelasan saya tentang bagaimana saya akan melakukan pengembangan di kasus IGS ini. Terima kasih sudah menonton. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika ada salah sebut saya mohon maaf. Dan selamat malam untuk kita semua dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.